Perkenalkan, nama saya Alicia Jonathan Sampurno dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen atau yang disingkat SIM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen. Sistem merupakan gabungan dari unsur, komponen, atau elemen yang diolah untuk kepentingan demi mencapai suatu tujuan. Kemudian yang dimaksud dengan informasi merupakan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian digabungkan, diolah, disatukan demi mencapai suatu kepentingan atau tujuan dan sifatnya bermanfaat. Kemudian manajemen di sini memiliki 3 inti. Yang pertama itu adalah planning. Nah, planning di sini merupakan perencanaan di mana manajer menentukan tujuan dari organisasi tersebut atau biasa yang disebut dengan visi. Manajer juga menentukan langkah-langkah strategik dan mau dibawa kemana organisasi tersebut bergerak. Kemudian yang kedua ada organizing. Nah, di sini organizing ini merupakan pengorganisasian di mana manajer melakukan pembagian tugas, kemudian menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi yang telah ditentukan pada saat proses perencanaan. Nah, kemudian di sini juga ditentukan rantai komando dan struktur organisasi. Yang ketiga, di sini ada controlling, yaitu merupakan pengawasan atau pengendalian. Nah, biasanya di sini manajer itu melakukan evaluasi atau yang namanya revisi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi sehingga kinerja organisasi tersebut juga dapat diperbaiki dan kesalahan tidak terulang lagi. Nah, jadi dapat disimpulkan sistem informasi manajemen itu merupakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, untuk mengkoordinasi, untuk mengontrol dalam suatu organisasi tersebut sehingga organisasi tersebut dapat mengeluarkan atau menghasilkan informasi yang akurat atau real time. Nah, kemudian di sini tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen itu adalah agar suatu organisasi itu mempunyai suatu sistem yang dapat diandalkan. Mungkin awalnya organisasi tersebut bekerja secara manual atau secara tradisional tanpa adanya suatu sistem. Dalam artian nggak ada yang namanya teknologi dalam organisasi tersebut. Jadi di sini sistem informasi manajemen itu fungsinya itu bisa untuk membuat pengambilan keputusan, baik itu keputusan rutin maupun keputusan strategis. Nah, keputusan rutin ini keputusan yang diambil secara berulang-ulang gitu. Kemudian kalau keputusan strategis ini biasanya keputusan yang tingkatannya lebih tinggi daripada keputusan rutin yang sifatnya itu lebih ke jangka panjang gitu. Dan biasanya keputusan strategis ini diambil pada saat organisasi itu mulai beradaptasi lagi dengan perubahan lingkungan dan dalam menghadapi tantangan. Jadi keputusan strategis itu munculnya pada saat itu. Di sini ada terdapat beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas kerja dalam suatu organisasi. Nah, ketika produktivitas kerja ini meningkat, otomatis biaya operasional yang dibutuhkan juga akan semakin berkurang. Yang kedua itu membantu manajemen dalam mengkoordinir, dalam mengambil keputusan, kemudian mengontrol dan pendelegasian kerja kepada para pegawai atau para pekerja dalam suatu organisasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas informasi yang lebih akurat dan real time, sehingga informasi yang ada itu juga bukan sembarangan informasi yang dikumpulkan, yang didapat, tetapi informasi itu tuh terbukti dan akurat dan relevan dengan lingkungan yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah meningkatkan sumber daya manusia.
ketika suatu organisasi itu ada teknologi atau terdapat penggunaan sarana prasarana digital, itu mengharuskan para pegawai atau manusia yang bekerja di situ harus bisa mengerti juga dengan teknologi atau sistem apa nih yang mau dioperasikan. Sehingga ketika ada suatu sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi, uh, para pekerja itu dituntut untuk bisa mengerti sistem tersebut. Nah, ketika manusia itu tidak mengerti dengan sistem informasi manajemen tersebut, mungkin sistem tersebut juga tidak akan berjalan secara maksimal. Tetapi ketika ada nih orang yang ahli untuk menggunakan teknologi tersebut untuk menjalankan sistem informasi manajemen tersebut, maka sistem tersebut juga akan bisa berjalan dengan maksimal. Memang sistem ini di sini kan teknologi ya artinya, tapi mau bagaimanapun juga tetap manusialah yang mengatur sistem tersebut gitu. Jadi sistem informasi manajemen itu dalam suatu organisasi berjalan sesuai juga dengan sumber daya manusia yang menjalankannya. Sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi manajemen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.